Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beserta anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Malang yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita bersama. Kita dapat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada ajaran Islam ini. Pada kesempatan hari ini kita mengikuti kegiatan kultum dengan tema aktualisasi nilai-nilai sholat. Di sini tentunya para jamaah semuanya telah melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah sholat setiap hari 5 waktu tentunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil hikmah dari kita mengerjakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Yang pertama yaitu khusyuk, dimana ketika kita sholat, kekhusyukan itu sangat mempengaruhi terhadap ketahanan dan perilaku seseorang. Dimana di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 sudah dijelaskan sebagaimana bunyinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Dimana ketika kita sholat, kita khusyuk, selalu ingat kepada Allah, tidak ingat selain Allah, maka di situ melatih kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Kita selalu ingat Allah. Ketika kita akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kita akan ingat Allah, sehingga kita mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian dengan kita khusyuk dalam beribadah, insya Allah doa-doa kita selama kita melaksanakan sholat tersebut akan dikabulkan oleh Allah karena kekhusyukan kita ketika beribadah. Yang kedua yaitu ihsan, berbuat baik. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita dapat mencerminkan sikap baik kita, baik kepada Allah maupun baik kepada umat manusia. Hubungannya kepada Allah yaitu hablum minallah. Di sini perwujudan taat dan patuh kita kepada Allah atas perintah-perintahnya kita yang selalu kita jalankan. Kemudian hablum minannasnya di dalam sholat tentunya kita tidak lepas dari yang namanya mendoakan untuk keselamatan seluruh umat yang ada di sekitar kita. Dan kita harus ingat bahwa di dalam sholat itu Allah selalu melihat kita. Maka di dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita akan melakukan aktivitas apa saja, kita selalu merasa bahwa Allah senantiasa melihat kita, melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita dalam beramal akan selalu berhati-hati, akan terus belajar untuk selalu berbuat yang baik.
dan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, sholat membangun keseimbangan silaturahmi. Kemudian menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, di mana kita tahu bahwasanya ketika sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di situ menunjukkan bahwasanya kita ada di dunia ini karena atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu memuliakan Sang Pencipta. Kita awali dengan bentuk penghormatan kita, yaitu ketika sholat dengan membaca takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, kita di bumi ini sebagai hamba. Dengan sesama umat yang lain, kita harus saling menjalin silaturahim, saling menyapa, saling mendoakan. Nah, di sini makanya ketika sholat itu diakhiri dengan salam. Kita memberikan ucapan selamat untuk kanan dan kiri kita, siapapun yang ada di situ. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu sholat mengajarkan kita tentang nilai-nilai tawadhu, yaitu rendah diri dan rendah hati, di mana ketika kita sujud, kita menundukkan kepala kita, mewujudkan permohonan-permohonan kita dengan ketulusan hati. Di situ kita berdoa dengan keikhlasan hati. Kita adalah seorang hamba yang harus taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Nah, di situ diajarkan kita selalu untuk berendah hati kepada siapapun, dimanapun kita berada. Dan yang kelima, yaitu sholat mendidik kita agar selalu hidup bersih, hidup sehat, yaitu ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu agar suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, di situ menunjukkan bahwa kita memang diajarkan untuk hidup bersih dan sehat. Jadi Allah mengajarkan nilai-nilai sholat itu sebenarnya untuk pelaksanaan bagaimana kita beramal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika mau melaksanakan ibadah sholat, jangan ragu-ragu ketika melaksanakan wudhu, karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, sholat mengajarkan kita untuk hidup berorganisasi. Bagaimana caranya kita berorganisasi? Itu diajarkan di dalam kegiatan ibadah sholat, di mana di dalam sholat itu ada imam dan ada makmum. Sebagai seorang makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Nah, di situ menunjukkan bahwa ketika kita hidup di bumi ini, kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita harus taat dan patuh kepada imam, yaitu pemimpin kita. Dalam tanda kutip di sini, apabila pemimpin itu mengajarkan pada hal-hal yang baik, bukan pada kemaksiatan, itu harus kita ikuti, kita patuhi. Nah, begitu banyaknya nilai-nilai yang diajarkan di dalam sholat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari keenam tersebut, marilah kita ambil hikmah bersama, kita amalkan bersama aktualisasi dari nilai-nilai ibadah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan keberkahan dan mampu meningkatkan amaliyah kita dengan ibadah-ibadah yang lain.
Oleh karena itu, kita di sini saling mendoakan dan terus belajar untuk meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kultum hari ini. Semoga bisa membuahkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita bersama. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa, 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.